Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, beribadah kepada Tuhan, dan biarlah kita melakukannya dengan penuh kesungguhan hati. Mari kita bagi berdiri, kita pujikan pujian. Yesus, Kau telah memulai. Telah memulai karya yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau jadikan hidupku sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau jadikan hidupku bagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan masih berikan kami kesehatan yang baik, sehingga kami bisa datang kembali
beribadah bersama kepada Tuhan. Biarkanlah ini bukan menjadi rutinitas kami kepadamu Tuhan, tapi ini menjadi kerinduan kami untuk kami selalu mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami merindu menyembah Tuhan, kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarkanlah setiap pujian yang sebentar akan kami naikkan, layak di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadikan sukacita bagi kami semua, sehingga kami pulang dari tempat ini mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, sehingga kami memiliki kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Shalom Alahim. Pagi hari ini kita bersukaria, kita bersukacita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Selamat Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus. Damai yang diberikan, damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Selamat Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Katakan ku serahkan. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah bimbang, karena Tuhan sudah memberikan damai kepada kita semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, konsentrasi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah Tuhan memberikan kelembutan kepada hati kita pada pagi hari ini, sehingga firman Tuhan menjadikan kekuatan bagi kita. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Lembutlah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu.
kasih. Terima kasih buat semua yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Tidak ada Allah yang lain seperti-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Biarlah setiap pujian kami yang telah kami naikkan pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau, Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan dilengkapi akan firman Tuhan, Tuhan Yesus, biarlah kami melembutkan hati kami, sehingga firman sebentar ditaburkan oleh hamba-Mu tidak tertabur sia-sia, tapi kami boleh belajar, Tuhan, untuk menjadi pelaku akan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, sementara kami menyampaikan akan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bukan karena kepandaian kegagahan hamba-Mu ya Bapa, tapi karena Engkau Tuhan berkarya berfirman lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur saudara untuk pagi hari ini pada sesi yang kedua kita boleh bersama-sama beribadah. Mari kita betul-betul mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kita melihat di sekitar kita, khususnya berkaitan dengan pandemi COVID-19, saudara. Kalau saya berpikir mirip-mirip dengan bulan Desember tahun lalu, ya, atau bahkan mungkin ini malah lebih parah lagi ya, banyak yang terjangkit. Kemarin dapat kiriman video di daerah Jakarta, saudara, bagaimana mereka yang terpapar, yang sakit sampai tidak punya tempat, sehingga mereka ada di trotoar, saudara. Ya, ada yang dinaikkan di mobil bak terbuka, ya mungkin sambil menunggu pertolongan dari rumah sakit. Jadi kondisinya seperti itu. Oleh karena itu, saya tidak bosan-bosan menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di gereja pagi ini maupun yang di rumah, tetap kita terapkan protokol kesehatan, ya. Pakai masker itu sudah wajib hukumnya, saudara, di mana saja harus pakai masker. Boleh masker medis atau mungkin masker-masker yang lain, tapi yang pasti itu salah satu cara untuk kita bisa mencegah atau menghindari. Dan masih banyak prokes yang lain yang mesti harus kita kerjakan. Puji Tuhan. Kita akan membaca dalam Ayub pasal yang ketiga. Ayub pasal 3 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Nanti Bapak Ibu bisa baca sampai selesai, sampai dengan ayat yang ke-26. Ayub pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Keluh kesah Ayub. Kalau sudah ditemukan, mari kita akan membacanya bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan jangan cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan kemauan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu, biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun.
Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap, biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluh kesah, ya, ungkapan-ungkapan yang lahir oleh karena kepedihan, ya, oleh karena penderitaan, oleh karena sebuah peristiwa yang terjadi dalam hidup, itu seringkali kita mengalaminya. Kita seringkali berkeluh kesah tentang banyak hal, meskipun tentu kita harus memperhatikan dengan sungguh agar ketika kita membuka mulut kita, jangan sampai perkataan kita, mulut kita ini melawan kehendak dan ketetapan Allah. Bapak Ibu perhatikan dari satu sosok pribadi yang bernama Ayub, tidak asing tentu bagi kita. Yang dikatakan dalam kitab Ayub pasal pertama, seorang yang saleh, tentu dia dikenal punya sebuah kualitas yang utuh dalam hidupnya. Saleh bukan hanya sebuah gambaran yang terlihat dari bajunya, uniformnya, tapi bisa dilihat dari perilaku kehidupannya. Sekarang banyak orang yang uniformnya, wah ini menunjuk pada kesalehan, tapi pembicaraannya, perkataannya, pemikirannya, tidak benar, saudara. Suka menghasut orang, memprovokasi orang, menyalahkan orang. Jadi kita bisa perhatikan, Ayub dikatakan oleh firman Tuhan, seorang yang saleh, betul-betul memiliki sebuah kehidupan, yang kalau kita perhatikan dituliskan Alkitab berarti dia dikenan Allah, berkenan kepada Tuhan. Sebuah predikat yang tentu menjadi kerinduan kita. Agar hidup Bapak Ibu dan saya, kita juga dikenan oleh Allah. Melalui apa yang kita kerjakan. Seorang yang saleh, seorang yang benar di hadapan Tuhan dan tentu juga di hadapan sesamanya. Ayub seorang yang jujur, seorang yang lurus hatinya, yang dia tahu menimbang mana sesuatu yang benar dan mana sesuatu yang tidak benar. Sebab sekarang susah. Sekarang ada satu sistem di mana saja yang kadang-kadang kita tidak bisa bergerak, saudara. Kita ini Kristen, kita ini anak Tuhan, kita dijadikan terang, kita ingin merubah satu situasi yang ada, tapi tidak bisa, oleh karena satu sistem yang sudah melekat. Bahkan kalau kita mungkin ingin menghancurkan sistem ini, maka konsekuensinya, akibatnya macam-macam. Susah, betul-betul susah. Tetapi Ayub dikatakan seorang yang jujur, seorang yang lurus hatinya, seorang yang tentu tidak ada kecurangan, seorang yang memiliki ketulusan hati. Dan ini kita bisa perhatikan nanti dalam bacaan-bacaan selanjutnya, bagaimana Ayub dikenal sebagai orang yang murah hati, ya, suka menolong, suka memberi.
Karena dia salah satu orang yang paling kaya di daerah itu pada masanya. Yang ketiga, bagaimana firman Tuhan menuliskan, Ayub adalah orang yang takut akan Allah. Takut di sini tentu sebuah kegentaran hati yang menunjuk pada sifat dari keimanan, ketakwaan kalau orang bilang. Ya, jadi bukan takut seperti saudara kita lihat hantu itu ya, bukan. Tetapi sebuah kegentaran yang timbul di hati oleh karena kesadaran penuh tentang Tuhan yang bukan saja menguasai alam semesta, tetapi Tuhan yang juga menguasai di dalam seluruh kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kemanapun kita akan pergi, tidak akan pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Ayub seorang yang menjauhi kejahatan. Artinya dia menghindari. Dia tahu bahwa dalam hidup ini ada banyak kejahatan. Kita tahu kejahatan modelnya macam-macam. Mulai yang halus, yang biasa sampai mungkin yang menimbulkan beban berat bagi banyak orang akibatnya. Tetapi Ayub karena dia seorang yang menjauhi kejahatan, dia akan menghindari. Dia tidak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, di hadapan sesamanya. Tetapi ia melakukan sebuah kehidupan di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan apa yang menjadi keluh kesah Ayub. Seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah, seorang yang menjauhi kejahatan, seorang yang hidupnya betul-betul dalam proteksi dan perlindungan Tuhan. Tetapi kita harus perhatikan, saudara, betul-betul bahwa di dalam hidup kita, sama seperti apa yang kita bisa lihat dari Ayub ini. Kadang-kadang situasinya tidak seperti apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu perhatikan, Ayub yang pertama, dia mulai kehilangan harta benda. Ya, harta benda, orang kalau kehilangan sesuatu, pasti sedih saudara ya. Saya pernah mengalami itu, meskipun tidak banyak, tetapi sedih, aduh, ya, kok hilang sih, kalau tahu begitu, tidak tak bawa gitu. Tetapi kadang-kadang juga terbersit sebuah pemikiran lain, mungkin yang menemukan itu, tapi tidak mau mengembalikan, mungkin butuh itu untuk penghiburan diri, tapi sedih itu loh saudara. Aduh, kok tahu begitu, aku tadi tidak ke sana, tahu begitu, tidak tak bawa, tahu begitu, ya. Tetapi sudah terjadi. Ayub kehilangan harta bendanya. Di dalam ayat yang ke-15, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 16, sementara orang lain itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merapasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ini peristiwa di mana Ayub dalam waktu yang singkat, dia kehilangan harta benda. Kalau Bapak Ibu mau nanti
ngitung kekayaannya Ayub ini. Oh, kaya sekali, apa yang dia miliki Bapak Ibu hitung saja. Tapi dalam waktu yang sekejap, satu menyampaikan informasi, Tuhan, begini begitu, kami diserang, domba kami diambil. Belum selesai datang lagi. Tuhan, kami melaporkan, ada sekelompok orang merampok kami, domba kami dibawa semua. Belum selesai, melaporkan kembali. Ayub mengalami situasi yang sulit. Harta benda dalam hidupnya hilang dalam sekejap. Seringkali kita akan kehilangan hal-hal yang demikian. Saudara. Ya, tadi yang saya contohkan, saya kehilangan sesuatu. Ya, tidak terlalu besar lah nominalnya. Entah terjatuh di mana, saya tidak tahu. Hati ini sudah berkeluh kesah, sedih rasanya. Oh, kenapa tadi kok begitu, kok jatuh. Tahu begitu, beginilah, tidak aku bawa dan lain sebagainya. Tetapi Ayub dalam waktu yang singkat, dia kehilangan harta benda. Dan mungkin orang yang kehilangan harta benda ada yang masih bisa berkata, enggak apa-apa, bisa dicari kembali. Lalu yang kedua, bagaimana keberadaan hidup Ayub? Di dalam ayat yang ke-18, sementara orang itu berbicara, jadi masih dalam waktu yang bersamaan, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, Ayub kehilangan harta, bukan harta benda, tapi harta yang lebih dibanding harta benda, yaitu anak-anaknya. Bukan hanya satu, tapi lebih dari satu. Ini keberadaan Ayub. Seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang jujur, seorang yang menjauhi kejahatan. Tetapi dia mengalami satu peristiwa. Yang pertama, dia kehilangan harta bendanya. Kekayaannya habis, dirampas orang, dibakar, dan lain sebagainya. Yang kedua, dia kehilangan anak-anaknya. Tetapi kalau kita perhatikan, Ayub mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, sujud menyembah. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yang ketiga, tidak cukup di situ. Tidak cukup Ayub kehilangan harta bendanya. Tidak cukup Ayub kehilangan anak-anaknya. Yang ketiga, dia sendiri jatuh dalam sakit. Ayat yang ke-7. Kemudian pasal 2. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk
di tengah-tengah abu. Coba kita membayangkan apa yang sedang terjadi dalam hidup Ayub. Dalam waktu yang singkat dia kehilangan semuanya. Dan tidak cukup itu. Iblis menggocohnya dengan sakit penyakit. Bukan sakit biasa. Tetapi dari batok kepala sampai ke kaki. Dia terkena bara. Borok, bahkan dikatakan duduk di abu sambil digaruk. Mungkin saking gatelnya, saudara. Kita kalau gatel enggak tahan. Wis pengennya digaruk. Ini yang dialami oleh Ayub, meskipun pada akhirnya istrinya mengatakan, sudahlah Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu, setelah itu matilah. Tetapi Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Jangan pernah membuka mulut kita untuk melawan Tuhan. Jangan pernah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada hal yang kita mesti tahu bersama. Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan senantiasa menolong dalam kehidupan kita. Dalam bacaan kita, Ayub berkeluh kesah karena situasi yang betul-betul sulit yang dia hadapi. Di dalam Mazmur pasal 73, Mazmur pasal 73 ini Mazmur Asaf. Bagaimana seringkali situasi yang ada di sekitar kita itu menimbulkan sebuah keluhan dalam hidup ini. Mazmur 73 ayat yang ke-1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Seringkali dalam hidup ini, entah itu menjadi sebuah keluhan atau guyonan kadang-kadang. Ya, ketika kita memiliki rumah, kadang-kadang kita berpikir begini, Yahmun Yahmin, ini bahasa Lamongan saudara ya, Yahmun Yahmin omahku kok seperti ini sih. Sudah dari dulu sampai sekarang, puluhan tahun rumahku kok seperti ini sih. Kenapa? Karena mungkin melihat di sekeliling, wah lebih baik. Tetapi Bapak Ibu, apa yang kita keluhkan, hati-hati loh ya. Sebab kalau engkau mengeluhkan tentang engkau memiliki rumah yang entah bagaimana keadaannya saya tidak tahu. Tetapi ingat, jangan-jangan rumahmu itu menjadi sebuah dambaan bagi orang yang mereka tinggal di kolong jembatan. Oh rumahku kok bocor sih, aduh itu rumahmu. Ingat masih ada orang yang tidak punya rumah.
tidur di pinggir jalan. Kadang-kadang kita mengeluh, aduh kok duitnya cuma sepeda motor rusak lagi, mogok lagi. Aduh Bapak Ibu Saudara, apa yang seringkali jadi keluhan kita, itu hal yang diimpikan oleh orang-orang yang kok jangankan sepeda motor, sepeda ontel aja enggak punya. Dia kemana-mana, ya jalan kaki, saudara. Memang tidak memiliki kendaraan, atau mungkin kalau punya uang bisa naik kendaraan umum. Atau mungkin kita mengeluh, aduh, aku kok enggak punya motor ya, kok enggak punya mobil. Kemana-mana aku ini jalan kaki. Bersyukurlah. Sebab apa yang menjadi keluhan kita, itu yang diharapkan orang yang sakit, mungkin yang enggak lengkap tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya, mereka yang terbaring di rumah sakit. Kok jangankan jalan, memiringkan badan saja enggak bisa. Sehingga dia mungkin berdoa, Tuhan aku sehat, aku mau jalan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang keluhan itu memang ada dalam hidup kita. Tetapi ingat, jangan sampai kita membuka mulut kita menghujat Tuhan. Jangan sampai kita membuka mulut kita menyalahkan Tuhan. Apalagi mengambil sebuah kesimpulan, wah Tuhan tidak baik, ya wis kalau begitu aku tidak ke gereja, aku pergi aja dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Ayub betul-betul mengalami situasi yang sulit. Dalam situasi yang kehilangan harta bendanya, dia kehilangan anak-anaknya, bahkan diri sendiri sakit dari kepala sampai kaki. Kalau sakit, saudara ya, kalau kita sakit, kalau orang sakit ini bebannya sangat berat. Ini beban yang paling berat. Mungkin kalau yang lain masih bisa ditanggulangi, tapi kalau dirinya sendiri sakit, ini berat. Sehingga Ayub tadi dalam keluh kesahnya, biarlah hari-hari kegelapan, ya jangan kiranya Allah di atas menghirukannya. Bahkan tadi ayat yang ke-11, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Ini kalau orang sudah mentok, ya kesedihannya, kesusahannya, sudah betul-betul pada bagian paling bawah. Ya ini solusinya apa? Wes mati saja, kan begitu. Seringkali orang putus asa, putus pengharapan. Ya sudah mati aja. Padahal kalau mati sebelum waktunya tidak menyelesaikan masalah. Tumbuh masalah baru justru. Ya. Ingat saudara, dalam kitab Ayub yang lain dituliskan, sudah sangat jelas. Kalau waktunya sudah genap, bulannya, tahunnya sudah tetap genap, sudah, nanti dia akan pulang, dipanggil pulang. Kayak seperti orang upahan, kalau kerja dari pagi sampai sore ya sudah. Kalau sore sudah harinya sore kemana? Ya pulang. Ayub menyampaikan demikian, semua sudah genap waktunya, harinya, tahunnya, bulannya, jamnya. Tidak akan bisa seseorang untuk menghindar akan panggilan untuk pulang ke Bapa di sorga. Semua sama. Dalam keluhan Ayub, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Kalau kita mungkin hari ini mengatakan, kenapa aku ini dilahirkan, kenapa aku begini kok. Terus enak mati ya. Hati-hati. Jangan sampai mulut kita berkata demikian. Ketika Bapak, Ibu, dan saya, kita mengalami sebuah kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami situasi yang sulit, yang tidak seperti apa kita harapkan. Ayub mengatakan, kenapa aku tidak binasa ketika aku keluar dari kandungan ibuku?
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala hal yang terjadi dalam hidup ini, semua atas seizin dari Tuhan. Dan jangan pernah dalam kesusahan kita, penderitaan kita, dalam hidup kita, kita membuka mulut kita untuk mengutuk Tuhan, untuk menghujat Tuhan, untuk melawan Tuhan. Ayub tidak berdosa ketika ia mengalami banyak situasi yang sulit, sebab dia tidak mengutuk Tuhan, tetapi mengembalikan semua ke dalam tangan, kuasa, dan kekuatan Tuhan. Dalam menghadapi kesusahan kita, ada 3 hal yang kita akan lihat bersama. Yang pertama, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayub, dia sanggup menghadapi itu. Oleh karena hatinya melekat kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca pasal pertama, pasal kedua. Ayub dalam perlindungan Tuhan. Dilindungi, semua dilindungi Tuhan. Tapi memang iblis yang sengaja ketika dialog dengan Tuhan. Tuhan, buka perlindunganmu. Nanti kalau Ayub tidak dapat apa-apa dari Tuhan, pasti dia akan mengutuk engkau. Maka Tuhan mengatakan, oke. Hartanya habis, anaknya mati. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semua berasal daripada Tuhan. Ayub tidak berdosa. Ketika ketemu lagi dengan Tuhan, iblis mengatakan, ya semua dalam kuasa Tuhan. Coba kalau Tuhan melepaskan perlindungan kepada Ayub, pasti Ayub juga akan menghujat engkau. Silakan, tapi nyawanya jangan disentuh. Dikasihlah sakit penyakit. Ayub tidak menghujat Tuhan. Mulutnya tidak melawan Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan sangat tahu bahwa apa yang dihadapi oleh Ayub tidak akan pernah melampaui dari kekuatannya. Apapun yang menjadi persoalan kita, saudara. Kesulitan kita, penderitaan kita. Perhatikan, firman Tuhan mengatakan, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tidak akan pernah melampaui dari kekuatan kita. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar. Ingat, semua ada jalan keluarnya. Kadang-kadang memang kita tidak sabaran. Ya, kita maunya cepat, maunya instan. Ya, tidak akan ketemu. Tuhan akan memberikan pertolongan bagi setiap kita. Keluh kesah kita, apa yang terjadi dalam hidup kita, sama seperti yang dialami Ayub, dia berkeluh kesah, tetapi dia tidak membuka mulut melawan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang akan melindunginya, menyertainya, memberikan kekuatan kepadanya, sehingga ketika dia menghadapi pencobaan-pencobaan, tantangan, pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar, sehingga dia mampu
dan dimampukan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, dalam Mazmur pasal 28, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9, Mazmur 28, 7 sampai 9, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. 9, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Yang kedua, hati yang bersyukur. Bersyukur, saudara. Ya, apapun keberadaan kita pagi hari ini. Ya, saya tidak bisa nebak satu-satu, saudara. Ya, kadang-kadang yang kasat mata orang bisa tahu, oh begini, begitu. Tetapi siapa yang tahu isi hati orang? Kadang-kadang kita hanya lihat yang sebatas apa yang kita tahu. Tetapi pergumulan orang per orang kita tidak pernah tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Oleh karena itu bersyukur. Supaya hati kita dipenuhkan dengan syukur. Kenapa? Sebab Tuhan itu benteng kita. Perisai kita. Ya, kalau zaman dulu, kalau perang kan tidak seperti zaman sekarang, saudara. Kalau sekarang tinggal pencet sesuatu, turun bomnya. Kalau dulu hadap-hadapan, pakai senjata memang. Tempat yang paling aman apa? Benteng. Apalagi kalau bentengnya mungkin dari batu semua. Tebal, tinggi, wah aman. Jadikan Tuhan seperti benteng bagi kita. Ketika kita susah, ketika kita mengalami penderitaan, ketika hari kita tidak sesuai dengan harapan kita, ingat jangan membuka mulut kita menyalahkan Tuhan. Tapi buka mulut kita untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sebab posisiku hari ini, aku berbahagia. Sebab masih ada banyak orang yang di bawah sana yang tidak seperti aku. Kalau kita hanya dongaknya ke atas, waduh, repot saudara. Kita akan mengalami kesulitan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan kita. Tuhan sudah mengatakan, janganlah engkau khawatir. Lihat burung di udara, dipelihara. Tidak punya ladang, juga tidak pernah tandur, tidak pernah panen, apalagi punya lumbung. Tetapi dia dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita, apalagi kamu dikatakan Tuhan. Kamu lebih dari itu. Tetapi apa yang mesti kita kerjakan? Carilah kerajaan Allah. Mari kita hidup di dalam cara kerajaan Allah. Tadi pagi Bapak Gembala menyampaikan tentang bagaimana kita hidup dalam etika iman kita. Yohanes pasal 14 ayat 15. Tadi pagi disinggung tentang jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita koreksi hidup kita. Benarkah kita sudah menuruti perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita? Di mana ya? Di dunia ini. Kapan? Ya hari ini. Selama kita masih hidup ini. Kita mengikuti jalan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, atau mengikuti kemauan kita, ego kita. Hiduplah dalam kerajaan Allah. Hiduplah dalam aturan-aturan Tuhan.
Jadi standarnya bukan standar dunia. Ya. Tadi dikatakan semua punya etika. Ya, satu tempat yang disetujui bersama. Etika di A kadang-kadang tidak bisa diterapkan di tempat yang lain. Tapi standar etika kita apa? Sama, satu, yaitu firman kebenaran. Orang yang mencari kerajaan Allah ini mengasihi Tuhan dan menuruti, melakukan semua perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pagi hari ini dalam keberadaan hidup kita, kalau kita mungkin memandang keluar, tadi saya sampaikan situasi pandemi hari ini, ternyata semakin menjadi-jadi, ya. Tapi bukanlah kita fobia ya, takut gitu, enggak ya, tetap kita harus tetap jaga prokes kita, dimanapun, ketika Bapak Ibu bekerja, ketika kita beribadah ya, kalau kondisinya tidak sehat ya bisa online, karena kita masih bersyukur, masih ada online, artinya tidak bisa ibadah di gereja, di rumah masih bisa beribadah. Tetap jaga jarak, ya untuk sementara tidak usah salaman dulu, ya begitu ya. Ini untuk mengamankan kita bersama. Situasinya semakin sulit, mungkin ada banyak keluhan yang akhirnya menghunjam seperti Ayub. Tuhan, kalau tahu begini aku mati saja. Kalau tahu begini tidak usah aku dilahirkan. Tetapi ingat, janganlah mulut kita terbuka untuk mengutuk dan melawan Allah, menghujat Allah. Tetapi marilah kita hidup di dalam kemurahan Tuhan, sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semua atas izin Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak terjadi. Setan ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau Ayub ini perlindungannya Tuhan geser sedikit, tidak punya apa-apa, nanti menghujat Tuhan. Dan Tuhan melonggarkan sedikit saja, saudara. Iblis sudah langsung nggak karu-karuan. Ya, hati-hati dengan setan ini. Tetapi Tuhan tetap menjagai hidupnya, sehingga dia tidak mengutuk Tuhan. Dalam menghadapi penderitaan kita, tantangan dalam hidup kita, tetap yakinlah bahwa kita akan dimampukan Tuhan. Yang kedua, milikilah hati yang bersyukur, sebab Tuhan itu perisai hidup kita. Yang ketiga, carilah kerajaan Allah, hiduplah sesuai dengan tatanan Tuhan dalam hukum-hukum Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menjadi penolong kita bersama. Tuhan memberkati. Mari kita akan sama-sama berdiri. Tuhan adalah penolong kita. Setiap musim, setiap waktu, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Simakan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Amin Tuhan. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara, karena
Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan tetap abadi. Mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku hidupku. Haleluya, haleluya, penopang dan penolong kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyelamatkan kami. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Waktu akan berjalan, musim akan berganti, tahun akan bertambah. Namun kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus yang menjadi penolong, menjadi pengharapan bagi hidup kami bersama. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini dalam ibadah raya yang kedua, Tuhan telah menyertai dan menopang kami, memberkati dalam setiap pujian kami, memberkati dalam firman-Mu untuk kami dapat membuka mulut kami, bukan untuk menghujat Tuhan, bukan untuk menyalahkan Tuhan. Biar kami membuka hati, membuka mulut kami untuk memuji-muji dan mengagungkan akan Engkau. Tuhan ampuni, seringkali kami berkeluh kesah, melihat situasi yang ada sekitar kami, keberadaan dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami, biar kami tidak berkesalahan melalui mulut kami di hadapan Tuhan. Namun mulut ini senantiasa menyembah kepada Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan menjadi penolong kami, bahkan biar hidup kami adalah hidup di dalam kerajaan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kami mencari kerajaan Allah, melakukannya, dan kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang hadir pagi ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah imannya Tuhan jamah, yang sakit, yang hari-hari sedang bergumul Tuhan juga tolong.
biar tidak ada satupun dari kami yang lepas dari tangan Tuhan. Namun kami semua menikmati akan pertolongan Tuhan. Kami terus berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Tuhan semakin pulihkan. Kami bersyukur kalau tadi pagi Ibu Gembala sudah mulai dapat berkumpul bersama kami untuk beribadah. Tuhan tetap berikan kesehatan yang semakin baik, sehingga bersama dengan Bapak Gembala dapat mengembalakan umat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa di akhir ibadah kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong kiranya untuk aparat keamanan TNI Polri, untuk tenaga medis, para medis, tenaga kesehatan, sukarelawan kesehatan yang mereka berjibaku, bekerja keras untuk menanggulangi pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati semua pemerintahan yang ada, Tuhan berkati biar bangsa kami tetap menjadi bangsa yang takut Tuhan, bangsa yang disertai dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur untuk kemurahan dan sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, jauh dan dekat Tuhan berikan perlindungan yang sama. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang bersama, mengarahkan hati kepada Tuhan. Terimalah kasih karunia, damai sejahtera, kemurahan, perlindungan, pertolongan, bahkan berkat-berkat yang berasal dari Bapa di sorga, di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang akan menopang, menolong, menyertai, memberkati hidup kita bersama, mulai dari pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami akhiri dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, tiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Kemudian tiap Rabu jam 6:30 malam, ibadah doa malam secara online. Dan Sabtu jam 5 sore ibadah kaum muda remaja di gereja. Minggu depan adalah minggu pertama ibadah yang disertai dengan perjamuan suci. Ibadah pertama jam 6 pagi, ibadah kedua jam 9 pagi, dan ibadah ketiga jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 petang. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat mengumumkan bahwa ibadah sekolah minggu akan diadakan tatap muka, tetapi melihat perkembangan situasi saat ini, ibadah sekolah minggu secara tatap muka ditunda lebih dahulu. Kita melihat perkembangan nanti berikutnya, baru akan dibuka ibadah tatap muka untuk sekolah minggu. Demikian pengumuman yang dapat sampaikan. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.